Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah kalau kalian semua sehat. Itu salah satu kebesarannya yang patut kita syukuri. Selain itu, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan teriknya matahari di pagi hari ini. Saya akan berceramah tentang Indonesia menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas dimaknai dengan kondisi negara yang maju, makmur, modern, madani, dihuni oleh masyarakat yang berpendapatan. Realitasnya, Indonesia Emas diprioritaskan cukup 100 tahun terwujud. Tidak perlu seperti Amerika Serikat yang perlu waktu 200 tahun untuk menjadi negara maju. Tentu semua itu telah dipikir dan diperhitungkan oleh para cerdik pandai bangsa, tokoh-tokoh nasional negara ini dengan bijaksana. Kerangka besarnya sangat kuat dan indah, namun kerangka-kerangka kecil perlu diawasi dan dianalisasi secara detail kemajuannya. Dapat dikatakan tujuan Indonesia Emas merupakan proyek yang dilakukan per program yang ditargetkan. Apalagi terkesannya proyek akan dijalankan jika ada pendanaan dan akan terhenti jika sudah tidak ada dana. Nah, untuk itu bagaimana bisa Indonesia menjadi negara maju kalau warganya saja masih banyak yang korupsi? Mulai dari mandor, kuli bangunan, sampai pejabat. Proyek Indonesia menuju Indonesia Emas sangat akan sulit terwujud jika korupsi masih saja merajalela. Inilah biang permasalahannya. Uang yang harusnya untuk biaya pendidikan anak bangsa agar menjadi generasi penerus yang cerdik dan pandai malah digunakan untuk berfoya-foya. Seperti pepatah mengatakan, cerdik tak membuang kawan, gemuk tak membuang lemak, tak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita semua sadar bahwa dengan pendidikan bangsa kita menjadi maju dan mengejar ketertinggalan dari bangsa lain lebih baik di bidang sains, ekonomi maupun teknologi. Pendidikan adalah suatu hal yang wajib diterapkan untuk anak bangsa. Pendidikan merupakan persiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien, sehingga anak bangsa terhindar dari budaya negatif. Generasi saat ini merupakan generasi emas Indonesia karena merupakan generasi penerus bangsa yang sangat produktif, berharga sebagai SDM, dan sangat bernilai sehingga perlu dikelola agar menjadi generasi muda yang berkualitas, menjadi insan yang berkarakter dan insan cerdas. Karena manusia terutama generasi muda adalah sumber untuk dimanfaatkan dan dengan kecerdasan akan mampu menyaring mana budaya yang positif dan mana budaya yang negatif agar sukses dalam mencapai tujuan Indonesia Emas. Cita-cita bangsa Indonesia adalah menjadi negara maju, besar, kuat, disegani, dan dihormati keberadaannya di tengah-tengah bangsa di dunia. Setelah 69 tahun merdeka, pencapaian cita-cita ini belum sepenuhnya dipenuhi. Meskipun telah terjadi kemajuan dan tercapai yang telah diraih di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Optimisme dan semangat kuat serta semangat kesatuan persatuan anak bangsa tetap harus dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan agar tidak terputus di tengah jalan sehingga cita-cita bangsa ini dapat tercapai. Karena generasi muda adalah kunci masa depan bangsa, tumpuan hidup bangsa dalam peribahasa dikatakan, dipandang dekat, dicapai tak dapat. Untuk kelihatannya mudah tapi sulit untuk dicapai. Itulah realitasnya. Semua memang masih proses, namun dari yang sudah terjadi tak ada salahnya untuk dievaluasi. Kiranya yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, tak lupa ucapkan terima kasih. Saya aturkan atas perhatiannya. Bila ada jarum yang patah, janganlah simpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, janganlah simpan dalam hati. Ingatlah pepatah kawan, fajar menyingsing, elang menyongsong. Sambutlah hari dengan semangat berusaha, bekerja yang gigih dan kuat. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.